Benar ya Tuhan, Engkau tahu segala isi hati dan pikiran kami. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kami. Allah yang berkuasa atas kehidupan kami di setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Pagi hari ini kami sangat bersorak-sorai di hadapan-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Itu semua bukan karena kebaikan kami, tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang berlimpah ganda untuk kami yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami jemaat-Mu pagi hari ini fokus untuk datang ke hadapan-Mu, membawa semua pergumulan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bagi kami yang sakit di pagi hari ini, boleh disembuhkan. Bagi yang banyak pergumulan tentang ekonomi, berikan jalan solusi yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Apapun tantangan yang kami hadapi di setiap kehidupan kami, kami yakin dan percaya Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, Engkau jamah, Engkau tolong. Karena hamba-Mu ini terbatas Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, melalui firman-Mu, ayat firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini, boleh berhikmah bagi kami semua yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk kita semuanya, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur di pagi hari ini. Sangat luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan melalui tema yang sudah diberikan kepada saya di pagi hari ini, yaitu tentang fokus pada kasih, karunia, dan panggilan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini terbukti bagi kita bahwa kita datang ke sini bukan karena terpaksa ya Bapak Ibu, tetapi itu karena sentuhan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kenapa? Jika kita dipaksa, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya bagi kita. Karena kalau kita dipaksa, yang ada dalam hati kita dan pikiran kita adalah bersungut-sungut, marah-marah, dan wajah yang tidak enak dilihat oleh orang. Tetapi saya yakin dan percaya, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti di rumah, itu adalah karena dengan hati yang tulus datang di hadapan Tuhan untuk mendengarkan makanan rohaninya. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan baca ayat Alkitab yang kita siapkan di tangan kita masing-masing di pagi hari ini. Mungkin ada yang bawa Alkitab melalui yang ada di HP atau Alkitab buku gitu ya. Mari kita buka Alkitab kita di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Inilah dasar tema kita pada pagi hari ini yang diambil dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jika sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Kalau belum dapat, sudah ada di atas ditampilkan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu
panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mungkin Bapak Ibu ayat firman ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Tetapi di pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah umatnya. Bagaimana kita sebagai umatnya di pagi hari ini datang ke hadapan Tuhan, apa yang seharusnya kita bawa di hadapan Tuhan. Karena dikatakan di ayat 13 mengatakan Bapak Ibu bahwa tetapi ini yang kulakukan akan melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, ini satu kata ini lumayan ya. Aku melupakan yang ada di belakangku. Bapak Ibu yang terkasih, terus dia ingatkan kita kembali ya. Dan mengarah kemana? Diri kepada apa yang di hadapanku saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita saat ini ya, seringkali dalam hidup ini karena banyak masalah kita tidak fokus pada tujuan kita, pada panggilan Tuhan. Mungkin saat ini datang di hadapan Tuhan untuk membawa pergumulan-pergumulan yang sangat berat, yang sangat Ibu rasakan, Bapak rasakan bahwa ini masalah. Apakah ada solusi yang terbaik untuk Tuhan? Ada Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita jika ada masalah. Sampai saat ini yakin bahwa kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita tetap kita merasakan setiap detik di setiap hari-hari kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia tetap bersama kita. Dia tetap melihat kita. Kita jatuh pun Dia melihat kita, Dia menolong kita, Dia melepaskan kita dari segala masalah kita. Jika kita bersandar kepadanya, jika kita fokus kepadanya. Kadang-kadang kita sebagai anaknya, kita sudah merasakan kasih-Nya, kita sudah merasakan berkat dari Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Apa itu kewajiban kita sebagai anak Tuhan? Yaitu datang beribadah kepadanya. Kita memberikan ibadah sejati kepada Tuhan. Ini kadang-kadang kita sebagai umatnya, kita sebagai anaknya. Kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, bisa kita melupakan Tuhan. Karena kita pikir yang kita punya, kita bisa lakukan segalanya. Tapi itu hanya di dunia Bapak Ibu. Belum tentu pada akhir hayat hidup kita seperti apa yang kita rasakan. Bahkan kadang-kadang kita sebagai umatnya, di tengah-tengah kebahagiaan kita, bisa saja jatuh kita. Karena kenapa? Mungkin awal kita berserah kepada Tuhan, mungkin awal bersandar kepada Tuhan, kita fokus pada kasih-Nya, kita fokus pada firman-Nya, kita fokus pada perintah-Nya. Karena kita sudah dapat semua, di tengah-tengahnya, wah udah, kita bisa lupa. Tetapi kita diingatkan di ayat ini, mengarah diri kepada apa yang di hadapanku,
bukan di hadapanmu, saudara-saudari. Kadang-kadang kita sebagai umatnya ini, masalah mengalihkan perhatian kita pada panggilan Tuhan. Misalnya apa itu Bapak Ibu? Jika kita jatuh sakit, ya, ekonomi yang belum pulih, maka yang tidak henti-hentinya membuat kita banyak, yaitu bisa gagal fokus mencari itu, mengejar yang namanya panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, maka dengan itu di pagi hari ini mari kita fokus pada panggilan Tuhan atau melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus fokus, ya, diri untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, di sini, di sana, atau di luar sana, atau di ujung dunia pun, kita harus fokus. Karena tanpa Tuhan, hidup kita tidak berarti. Hidup kita sia-sia. Hidup kita tidak berguna. Mungkin di dunia Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa hidup saya saat ini, semua yang saya punya sangat bahagia. Saya sangat menikmati hidup ini karena aku punya semua. Beribadah pun dan tidak beribadah pun sama saja. Dia tidak tahu datang berkat itu dari mana, kesehatannya dari mana, menyembuhkan segala penyakitnya itu dari mana. Dia tidak tahu itu. Dia pikir saya sembuh, saya ke dokter, saya bayar dengan mahal-mahal. Bukan. Betul, kita punya materi. Tapi yang memberkati materi yang ada di tangan kita adalah, yang kita punya adalah siapa? Tuhan. Kadang-kadang kita kalau berobat, kita bisa berdoa dalam hati. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Sembuhkan saya. Padahal kita bayar, tapi tetap aja. Karena kenapa? Karena dari Dia penyembuhan itu, bukan dari siapa-siapa. Itu adalah, dokter itu hanya sebagai pengantar untuk kita, untuk memberitahu, oh ini adalah obatnya, ini penyakitnya. Tetapi yang menyembuhkan kita adalah Tuhan di saat kita sakit. Yang memulihkan kita adalah Tuhan di saat kita terpuruk. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan diri kita. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Tadi lihat itu pujian kita dari awal sampai kita mendengarkan firman Tuhan, itu tertuju pada panggilan Tuhan, pada panggilan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin bertanya-tanya, mengapa harus kita fokus pada panggilan Tuhan? Kenapa mesti ada kata fokus? Kita saat ini kok beribadah kok. Kita saat ini mendengarkan firman Tuhan kok. Betul. Saat ini kita beribadah. Saat ini kita mendengar firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita di dalam ibadah kita sendiri, karena begitu banyak hal yang kita pikirkan, kadang-kadang kita memang beribadah, tapi pikiran kita kemana-mana. Benar gak Bapak Ibu? Benar ya Bapak Ibu ya? Mungkin pernah Bapak Ibu mengalami hal seperti itu. Mungkin saat ini kita beribadah, kita
datang di hadapan Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Tapi kadang-kadang pikiran meleset, entah apalah gitu. Tapi kita diingatkan di sini. Di saat kita datang di hadapan Tuhan tuh, kita harus fokus dulu. Kadang-kadang, bukan hanya kadang-kadang, tetapi sering kami kalau mengajar sekolah minggu, tetap kami berdoa mengatakan bahwa fokuskan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biar apa yang mereka dengar hari ini, boleh mereka melakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Sama dengan itu hidup kita. Mengapa kita harus fokus pada panggilan Tuhan? Mengapa kita harus fokus pada kasih karunia dan panggilan Tuhan? Karena dengan fokus kita bisa belajar bagaimana mengandalkan Tuhan ya dalam melakukan perintahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika boleh ditampilkan Yeremia 17 ayat 7. Apa yang mengingatkan kita firman Tuhan di situ? Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati. Jika kita saat ini benar-benar fokus, kita pasti dapat apa yang namanya perintah Tuhan itu. Kita pasti dapat apa yang namanya anugerah Tuhan itu. Apa yang namanya kasih karunia Tuhan itu. Kita pasti dapat di pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Jika kita dapat itu karena hasil ketulusan hati kita. Fokus dengan Tuhan. Apa sih yang tidak bisa dengan Tuhan? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Keajaiban-keajaiban Tuhan sangat luar biasa. Mukjizat Tuhan dalam hidup kita sangat luar biasa. Maka dengan itu, jika kita merasakan itu bahwa kita nikmati, kita kasihlah waktu kita untuk Tuhan. Berapa menit? 1 menit sampai 1 jam setengah ke depan kita fokuskan untuk Tuhan hidup kita di saat hari Sabatnya, di saat harinya seperti hari ini, hari Minggu. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Kadang-kadang anak Tuhan, umat Tuhan, tapi dia mengabaikan hari Minggu ini. Dia memberikan waktu hari Minggu untuk jalan-jalan. Dia memberikan waktu ini buat pergi bersama teman, untuk tidur juga. Aduh, udah capek. 1 minggu saya kerja terus. Dari Senin sampai hari Sabtu saya capek. Saya mau tidur dulu. Ini istirahat saya. Betul, Bapak Ibu. Siapa sih yang tidak capek? Semua manusia capek. Tapi ingat, waktu itu yang memberikan adalah Tuhan. Dia kasih kita hari Senin sampai Sabtu. Silakan berguling-guling, bekerja. Lakukan apa saja semaumu. Tapi ingat, harinya Tuhan jangan sia-siakan. Amin Bapak Ibu. Harinya Tuhan jangan disia-siakan. Karena hari itu tidak kembali. Jalan terus waktu. Kita bisa mengatakan waktu adalah uang. Kenapa kita tidak bisa mengatakan waktu adalah waktu itu juga ada hari mendengar namanya firman Tuhan. Kita bisa katakan aja waktu adalah uang. Tapi kenapa kita nggak bisa bilang waktu itu adalah firman Tuhan, mendengar firman Tuhan.
Mari Bapak Ibu, belajar terus kita mengandalkan Tuhan. Butuh proses memang. Biar berkat itu kita terima. Biar kasih karunia Tuhan itu dan panggilan Tuhan itu di dalam hidup kita, kita rasakan. Amin. Kita pasti rasakan itu. Semua yang hadir pagi hari ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada yang nonton, yang lain, semua kita rasakan. Jika kita terus bersandar kepadanya, emang butuh proses. Tidak secepat mungkin kita merasakan. Tidak secepat mungkin kita tanam pohon itu cepat kita menerima buahnya, tidak. Kita tunggu waktunya. Kita rawat dulu itu pohon. Entah berapa bulan ke depan kita baru dapat itu buahnya. Mungkin Ibu Gembala kita rasakan tuh berkebun di Muara Gembong. Hasilnya hasil tanaman yang ditanam oleh Bapak Pendeta dengan Ibu Gembala kita sudah rasakan. Bahkan kita sudah makan. Benar enggak Bapak Ibu? Hasilnya enak kan? Enak. Sama seperti itu hidup kita di dalam Tuhan. Mari kita belajar terus. Karena pembelajaran itu butuh proses. Sama dengan anak sekolah. Kalau anak sekolah tidak mau belajar, tidak tahu sama sekali. Anggap hari ini kita anak sekolah. Mari kita belajar terus bersandar kepada Tuhan. Melakukan perintahnya itu. Kita fokus di dalam perintahnya. Kita fokus untuk melakukannya. Jangan sampai kita kendor iman kita. Kalau kendor iman kita, sudah tidak sampai pada tujuan apa yang kita inginkan. Berikutnya apalagi dikatakan, mengapa kita harus fokus pada panggilan kasih karunia Tuhan? Yaitu dengan fokus pada kasih karunia Tuhan, panggilan Tuhan kita akan menjadi lebih peka untuk apa? Melakukan perintahnya. Kita bisa lihat di 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kadang-kadang hidup ini ya mungkin agak janggal sedikit ya. Semua hal-hal yang negatif tidak boleh kita lihat ya. Dilarang, jangan melihat, jangan lihat gitu ya. Itu tidak baik. Itu tergantung diri masing-masing. Ya, itu tergantung diri masing-masing. Kalau dia melihat, kalau dia lakukan, itu terserah dia. Tapi kita diingatkan di sini, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kalau tidak membangun, kalau tidak memberikan yang terbaik, jangan diambil. Jangan dilakukan. Anggap itu sebagai pengalaman buat kamu bahwa ini tidak baik. Saya tidak mau ikutin. Ini jalan yang berliku-liku. Saya tidak mau ikuti. Karena jalan itu bisa membuat saya hancur. Kita tidak boleh melarang orang untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Tapi mungkin kita sudah lihat, jika kita melihat, mungkin itu pengalaman bagi kita. Oh, ini jalan yang seharusnya tidak boleh diikuti. Saya tidak mau lewat di sini. Saya harus lewat di sebelah sana. Kita ambil sisi positifnya saja. Ya, kita ambil sisi positifnya saja. Mari, kita harus menjadi lebih peka, kita harus lebih erat lagi, lebih dekat lagi, lebih kekal lagi
untuk melakukan perintah Tuhan itu. Jangan sampai ketinggalan kita sama orang terdekat kita. Ya. Kadang-kadang buat anak muda salah satu contoh pergaulan bebas gitu ya. Kalau kamu lihat pergaulan bebas itu, ya jika kamu anak Tuhan, kuatkan imanmu, jadikan contoh bagi kamu. Ini jalan yang tidak baik. Itu artinya firman Tuhan. Ini tidak membangun saya. Ini tidak membuat saya sukses, bahkan membuat saya hancur. Contoh bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini hanya mengingatkan kita saja. Ya, tergantung dalam kehidupan kita, apakah kita lakukan atau tidak. Ini mengingatkan kita di pagi hari ini supaya hati kita tetap fokus pada panggilan kasih karunia Tuhan. Jangan beranggapan bahwa aduh, entar anak saya melihat ini bahaya. Tidak. Entah anak saya terjerumus di sini, bahaya. Tidak. Kasih aja senjatanya, yaitu firman Tuhan. Tetap ingatkan dia. Karena anak itu dan kita juga, kita tahu mana lebih baik dan mana yang buruk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini terakhir nih. Terakhir adalah dia mengingatkan kita kembali bahwa dengan fokus kita bisa merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Ada di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia memberi kita harapan, Bapak Ibu. Jika kita terus belajar bersandar kepadanya, jika kita terus melakukan perintahnya, jika kita terus fokus, tulus melakukan apa yang dia inginkan, kita bisa merasakan kasih Tuhan itu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu, terus kita bersandar kepada Tuhan. Karena hanya dialah satu-satunya yang kita andalkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Mari kita belajar terus. Ya. Masih ingat tentang Yeremia? Ya. Yeremia penulis kitab ratapan, di tengah segala duka derita yang dia tanggung, ia tetap berfokus pada kasih karunia Tuhan. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah merasa menyerah, tapi dia selalu tegar untuk menghadapi masalah-masalah yang menimpa bangsanya dan juga kehidupannya. Dia tidak pernah takut, ya. Dia tidak pernah takut karena kenapa? Di situ dikatakan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan. Jadi karena janji firman Tuhan, ya, tidak pernah hilang dan tidak pernah diingkari. Janji Tuhan itu dalam kehidupan kita tetap ada, tetap kita rasakan. Ya, mari dengan hari ini kita berikanlah
dengan kesetiaan kita pada Tuhan, dengan kesetiaan kita melakukan perintahnya, Dia akan memberikan kita iman yang kuat. Dia memberikan kita iman yang kuat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jika Dia sudah mengatakan bahwa janji Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita, pasti datang di saat kita membutuhkannya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, janji Tuhan Yesus itu sungguh besar dalam kehidupan kita. Maka dengan itu panggilan Tuhan adalah kasih karunia. Jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan. Mari terus berjuang melakukan perintah Tuhan. Karena jika suatu saat nanti kasih-Nya itu tetap kita dapat di dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai anak-Nya kita berikan, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan terus memberi harapan bagi kita jika kita mau berubah, jika kita mau bertobat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah janji Tuhan kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita terus fokus untuk karunia-Nya. Mari kita terus berdoa, ya. Mari kita terus berdoa, karena tanpa doa juga kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Doa itu adalah yang mempertemukan kita dengan Tuhan. Doa itu adalah yang memberi kita kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan. Ya, tanpa doa mungkin hidup kita lang-linglung. Jika kita ada masalah, mari kita lari di dalam kamar kita dan bersujud di hadapan Tuhan, memohon, meminta pertolongannya. Terima kasih buat pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jika di pagi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu, biarlah kami tetap fokus pada kasih karunia dan panggilan-Mu Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, tetap belajar bersandar kepadamu, tetap melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan, jika kami lakukan di dalam perintah-Mu, boleh kami merasakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berhenti tercurahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini di saat kami mendengarkan firman-Mu, jika ada di antara kami yang lagi bergumul dalam kesakitan, boleh disembuhkan. Jika lagi yang bergumul dalam kondisi lemah ekonomi, boleh dikuatkan imannya Tuhan untuk menjalankan kehidupan ini. Karena kami yakin dan percaya, penuh harapan kami kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah menutup mata, menutup telinga untuk kami jika kami berseru kepada Tuhan di saat kami membutuhkan Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk melakukan firman-Mu, supaya hidup yang Kau berikan kepada kami boleh kami menikmati dengan makanan-makanan rohani yang kami terima melalui firman-Mu di setiap hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah setiap dosa-dosa kami, biarlah kami tetap layak untuk melayani Engkau di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.